Sampun muncul, Pak. Ya, muncul. Untuk mulai awal, definisi. Menurut kelompok 6, definisi distribusi eksponensial adalah distribusi probabilitas waktu antara peristiwa dalam antar peristiwa apa antara peristiwa? Antar dengan antara itu beda ya. Kalau antara A dan B. Kalau antar cukup satu subjek, antar mahasiswa, antar orang. Kalau antara mahasiswa A dan B, jadi dua. Nah ini maunya apa? Harus sebab kata-kata itu harus bisa memahamkan orang, jangan membingungkan ya. Kata-kata yang paham aja belum tentu dipahami, apalagi kata-kata yang bingungkan tambah bingung. Ya, ini bahasa Indonesia loh ya, bukan bahasa Inggris. Bahasa kita sehari-hari itu dicermati. Saya ulangi, waktu antara peristiwa ini nggak sesuai. Kalau antara itu pasti ini dan itu, namanya di antara. Antara apa ini? Antara apa dan siapa? Antara peristiwa dalam proses titik Poisson, yaitu proses di mana peristiwa terjadi terus-menerus dan independen pada waktu rata-rata yang konstan. Menurut definisi ini, sepertinya ini hubungannya ada dengan Poisson. Cuma tidak ketara. Hubungannya belum ketara di mana. Kalau di keterangan di bawahnya, itu kalau Poisson rata-rata jumlah kecelakaan karena diskrit, sedangkan eksponensial rata-rata selang waktu antar kejadiannya kecelakaan di jalan. Jadi sini waktunya, selang waktu. Jadi bedanya pada diskrit dan kontinu. Tapi di diskusi tadi dibahas sampai ada hubungannya dengan gamma, tapi di definisi yang belum muncul. Jadi harus bisa didefinisikan kalau ini merupakan Poisson. Sedangkan kemarin gamma juga kita mengatakan dengan Poisson. Lantas apa bedanya dengan gamma? Artinya nyambungnya kan dengan diskusi sebelumnya. Jadi kelompok 6 ini hanya mengambil Poisson, belum mengambil hubungannya dengan gamma. Jadi setiap distribusi yang baru itu jangan lupa dengan distribusi sebelumnya. Kemarin kan kita bahas gamma, jangan lupakan gamma. Apa hubungannya di sini gamma? Nah, itu kan di sini belum jelas sehingga waktu diskusi tadi dipermasalahkan. Selanjutnya, di slide selanjutnya. Bau baca kontinu eksponensial dengan parameter beta bila fungsi pada peluangnya sebagai berikut. Nah, ini tadi dipermasalahkan tentang X-nya, apakah boleh lebih atau sama dengan atau lebih dari 0. Di sini dijelasin di definisi bahwasannya X-nya itu boleh sama dengan 0. Tapi tadi juga sudah dibahas dan clear bahwa X memang boleh 0, waktu boleh 0. Jadi di sini adalah waktu. Waktu dengan interval waktu beda ya. Kalau waktu, misalkan waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, itulah yang dikatakan sebagai variabel berdistribusi yang kita bahas ini. Bukan interval waktu. Kalau interval waktu 5 sampai 6 misalkan. 5 sampai 6 satuan menit misalkan. Berarti bisa 5, bisa 5,5 menit, bisa 6 menit, bisa dan seterusnya itu dalam interval waktu. Tapi kalau waktu, nah yang ini harus clear. Di distribusi eksponensial yang dibahas kelompok ini, interval waktu apa waktu itu harus clear. Tadi di presenter menjelaskan sampai ada kebingungan audiens dengan rujukan interval waktu. Nah itu mungkin sedikit bingung kalau interval waktu memang 0 sampai tak hingga. Tetapi yang didistribusikan di eksponensial ini
waktunya atau interval waktu? Ini yang harus di-clearkan. Sebenarnya dalam eksponensial ini yang distribusi adalah waktunya, bukan interval waktu. Nah, waktunya itu memang dalam interval waktu 0 sampai K hingga. Jadi, X-nya boleh 0. Di sini juga belum ada penjelasan disebut dengan distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Ini kata-kata yang double, itu kata yang membingungkan ya. Jangan mengulang kata yang sama. Dengan itu mengulang kata yang sama. Gunakan kata lain. Sehingga distribusi eksponensial juga disebut dengan distribusi gamma dengan pengulangan kata. Itu membosankan. Jadi hindari itu ya. Gimana supaya dipahami. Sehingga distribusi eksponensial disebut juga sebagai distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1, kan enak. Jadi nggak mengulang-ulang kata. Artinya di sini disebutkan, tetapi di awal definisi tidak disebutkan gammanya. Di sini udah clear di definisi. Didiskusikan tadi juga ditanyakan alfa sama dengan 1 itu maksudnya gimana. Lanjut next slide. Jadi dalam aplikasinya ada banyak tentunya ya, beberapa di antaranya itu dijelaskan di slide kelompok 6 ada dari untuk teori antrian untuk menghitung kegagalan dan seterusnya. Ini aplikasi banyak. Selanjutnya PDF. Nah, PDF tadi sudah dibahas, X-nya boleh 0. Kemudian PDF. Nah, ini yang perlu saya komentari. Ya. Bahwasanya kalau X-nya itu bergerak antara 0 sampai X, maka X-nya itu sebagai batas. Ya. Saya ulangi, misalkan X-nya bergerak 0 sampai 3. Maka integralnya kan 0 sampai 3 di X. Betul kan? Halo, aku mau feedback. Halo, benar kan? Ya Pak, betul. Iya, benar Pak. Nah, Ya Pak. biar saya ada suaranya, biar nggak tidur semua. Iya. Oke Pak. Jadi kalau antara 0 sampai 3, Iya, Pak. maka 0 sampai 3 di X. Jadi Fx di X. Benar, menurut kalkulus. Sekarang 3-nya saya ganti. 3-nya saya ganti X. Boleh nggak X itu bergerak 0 sampai X? X-nya bergerak 0 sampai X. Boleh nggak? Enggak boleh, Pak. Boleh. Nah, Enggak boleh. nggak boleh. Ada yang boleh? Ada yang bilang boleh? Seperti ini. Di slide. 0 sampai X. dx. Berarti X-nya kan bergerak 0 sampai X. Boleh apa tidak menurut aturan kalkulus? Ada yang mengatakan boleh? Boleh. Boleh? Siapa yang mengatakan boleh? Tidak ada yang mengatakan boleh. Berarti kelompok 6 mengkhianati tulisan Boleh, sendiri. Gimana Mas Agus? Boleh. Boleh. Alasannya apa Mas Agus? Karena kan sebagai batas. Sebagai batas bawah dan batas atas. Yang bergerak siapa? X yang tengah. X yang tengah dengan X yang pinggir sama atau beda? X yang tengah dengan X yang pinggir sama atau beda?
Beda. Gimana Mas Agus? Beda? Beda. Oh, beda. Jadi yang tengah itu Beda, Pak. yang batas yang mana? Pinggir apa tengah? Yang tengah, Pak. Yang sebagai batas. Batasnya yang pinggir, Pak. Pinggir. Yang tengah sebagai Yang dicari gitu, Pak. yang dicari apa yang digerakkan? Nah, maksudnya digerakkan gitu, Pak. Yang digerakkan. Dalam integral itu yang digerakkan itu yang mana? Yang mana yang digerakkan? Kalau batas sudah tahu ya, yang atas. Integral X atas, itu batasnya ya. Ya Mas? Iya, Pak. Ya, sekarang yang digerakkan sama enggak itu X-nya dengan batasnya? Beda, Pak. Sama atau beda? Bedanya di mana, Mas? Harusnya simbolnya beda ya, Pak. Harusnya simbolnya beda lah. Tadi sama atau beda? Wonten kesalahan sekedhik, Pak. Di mana Mas Miftah? Niku mungkin min lambda kali X yang dibuat pangkat, X-nya itu yang besar, Pak. Niku wonten kesalahan sekedhik. Wonten. X besar. Ya. Nggih. Yang Terus? digerakkan. DX-nya? DX-nya itu X besar. X yang batas. X besar. X besar ya. nggih. Yang besar. Nah, supaya tidak rancu besar apa kecil, karena mata manusia itu kecil dan besar itu hampir sama, ya kan? Nggih. Maka lebih baik diganti supaya tidak menyesatkan orang. Ya, Nggih, Pak. yang ngerti, kritis, paham, selamat, tapi saya nggak ngerti, ceroboh dan nggak paham, tersesat mungkin. Ya enggak, maka lebih baik diganti. Banyak variabel yang bisa kita buat. Tidak hanya X. Misalkan Anda boleh pakai Y, pakai T, Z, terserah. Jadi bedakan antara X yang digerakkan dengan X yang menjadi batas. Kesimpulannya, kalau kita gerakkan itu menjadi batas, artinya kan sama dengan mengejar bayang-bayang sendiri. Nggih, Pak. Yang digerakkan batasnya berarti mengejar bayang sendiri kan. Nggih. Mau menuju ke dirinya sendiri, itu yang nggak diperbolehkan dalam kalkulus. Oleh karena itu boleh diganti X-nya. Yang diganti X batas apa X yang digerakkan? Yang digerakkan. Yang digerakkan, karena batasnya itu harus X. Yang digerakkan boleh siapa saja. Itu ya. Nggih, Pak. Next, selanjutnya slide selanjutnya. Oh, itu atasnya tadi ada beta ya? Slide atasnya. Nah, itu ada beta. Keterangannya lambda itu beta, tapi di rumus kan tidak ada beta, Mas. Kenapa di keterangan ada beta? Menjelaskan sesuatu yang nggak dipakai. Iya kan? Di rumus sama sekali nggak ada beta, baik PDF maupun CDF, hanya ada lambda dan X. Oleh karena itu beta nggak ada, maka jangan ungkit-ungkit beta. Kecuali beta dimasukkan ke rumus. Pakai rumus apa? Boleh. Seperti pakai rumus min X per beta. Maka betanya dipakai, bukan lambda. Ya kan? Kan ya, ada pakai PDF yang pakai seper beta. Maka beta yang dijelasin. Bukan pakai lambdanya. Nah, sama pakai lambdanya ya jangan menjelaskan beta. Oke, next. Next, soal. Problem. Nah, permasalahan ini satu yang sangat harus clear. Banyak diskusi yang sampai bingung. Mungkin yang nggak tanya sebenarnya bingung itu ya. Diam-diam itu bingung. Apa yang ditanyakan juga sampai bingung.
Nomor 1, sebuah toko buku besar di Surabaya. Rata-rata kasir melayani selama 1 jam dalam 6 pengunjung. Kata-kata, Mas. Aman ini mungkin ini adalah literasi dari bahasa Inggris sehingga diterjemahkan ke Indonesia salah. Kalau Iya, Pak. dalam datu biasanya kata keterangan yang menunjukkan tempat, menunjukkan waktu, bukan menunjukkan objek. Sampai mau mendalami 6 pengunjung itu kan tidak bisa. Jadi bukan dalam 6 pengunjung. Jadi kata-kata itu yang nggak sesuai, jadi bingung. Harusnya bagaimana supaya itu kalimat itu jelas. Jadi rata-rata kasir melayani. Ini rata-rata kasir itu rata-rata apa? Ini nggak jelas. Subjeknya dilihat Rata-rata waktu Rata-rata waktu kasir, bukan rata-rata kasir kan? melayani. Rata-rata Nggih. waktu. Jadi gitu. Jadi Iya, pertanyaan, kalimat itu harus memahamkan orang. Kalau orang paham pertanyaannya, jawabnya enak. Lah pertanyaannya susah dipahami, apalagi jawabnya males jadinya. Ya enggak? Nah, pertanyaan Iya. itu sangat penting kalimat itu. Jadi kalau nggak bisa jawab, pertanyaannya salah, mungkin karena kalimatnya salah. Jadi jangan disalahkan yang jawab. Oke, rata-rata waktu kasir melayani selama 1 jam dalam 6 pengunjung. Nah, ini nggak jelas. Maksudnya sampean apa? Maksudnya adalah menentukan lambda. Rata-rata waktu itu beta. Maksudnya apa di sini? Taman mau menjelasin siapa? Betanya apa lambdanya? Nah, kalau misalkan maunya adalah beta, berarti rata-rata waktu. Tapi kalau lambda kan bukan waktu kan? Rata-rata pengunjung. Ya, kalau lambda itu harus Beta. merupakan diskrit. Nah, ini yang jelas. Artinya buat pertanyaan itu sehingga diketahuinya itu gampang ditemukan. Memudahkan untuk memahami soal dan mengetahui. Diketahui saja itu loh bisa mudah. Ini belum menjawab yang ditanyakan. Oh, ditanyakan kan subjektif ya, tergantung paham tidaknya. Yang penting soalnya sudah bisa dipahami sehingga diketahui paham. Mengenai pertanyaannya jawab apa bisa, berarti tergantung kompetensi. Oke, sekarang rata-rata kasir melayani selama 1 jam dalam 6 pengunjung. Ini harusnya, mungkin, saya nggak tahu tekstual soalnya sebenarnya kayak apa. Ini translator dari bahasa Inggris atau bahasa lain. Mungkin begini, rata-rata waktu, kalau rata-rata itu kan biasanya tuh per satu satuan waktu ya. Atau rata-rata waktu kasir melayani 6 orang pengunjung adalah 1 jam. Kalau rata-rata waktu. Kalau rata-rata pengunjung yang dilayani kasir selama 1 jam adalah 6 orang. Nah, itu maksudnya sama. Semua maksud sama, itu kata-katanya jelas. Jadi yang diketahui ini sangat penting. Sehingga orang nggak akan bertanya apa yang diketahui. Dari yang diketahui di sini Anda menentukan nah, X-nya 15 menit berapa. Sebenarnya diketahui X 15 menit itu bukan diketahui Mas ya, cara jawabnya salah. Yang diketahui itu satu kalimat itu tadi. Ya. 15 menit itu yang ditanya berapa peluang, yang itu kalimat tanya kan. Itu bukan diketahui Mas, itu ditanya. Bedakan ya. Bedakan. Letak diketahui itu satu kalimat yang kita bahas barusan. Rata-rata waktu kasir melayani 6 orang pengunjung adalah 1 jam. Maka clear, itu yang diketahui. Berarti pakai simbol apa? Itu tergantung kompetensi. Mungkin lambda, oke lah. Lambda kan berarti harusnya adalah di sini adalah waktu per orang per waktu karena diskrit ya. Orang per waktu. Jadi di situ diketahui 6 pengunjung per jam. Boleh.
6/1. Boleh, yang diketahui 6/1. 6 menit, 6 orang per 1 jam. Atau diganti 6/60 menit. Boleh. Kenapa kok dikonversi menjadi 60 menit? Karena yang ditanyakan mungkin adalah satuannya menit. Sehingga diganti 1/10. Paham ya? Yang ditanya baru X kurang dari sama dengan 15 menit. Karena di sini kasir selesai dalam 15 menit. Kenapa kok harus kurang? Kok tidak sama dengan? Ini boleh kan 5 menit selesai. Karena selesai dalam 15 menit. Dalam 15 menit itu benar. Antara 0 sampai 15. Beda dengan pada menit ke-15. Beda. Jadi di sini dalam 15 menit itu berarti interval 0 sampai 15. Jadi di sini yang ditanya betul. Untuk pertanyaan yang tadi antara 0 sampai 15 kayaknya sudah dibahas oleh kelompok pengaji. Yang satu minus-minus. Terus yang ditanya juga dari soal nomor 1, beta. Beta ditemukan 1 per lambda. Berarti betanya adalah 10. 10 apa itu artinya? 10 menit. Karena beta alfa itu miliknya kontinu, waktu. Beta 10 menit satuannya. Artinya apa beta 10 menit itu? Berarti kalau eksponensial itu merupakan kejadian gamma dengan alfa sama dengan 1, itu betul. Kasus khusus. Benar seperti yang dijawab oleh teman-teman tadi. Alfa sama dengan 1 itu merupakan kejadian pertama. Sama dengan geometri. Geometri itu merupakan binomial, tapi cukup kejadian sukses pertama. Nah, eksponensial itu sama dengan gamma, tapi hanya sampai kejadian pertama, selesai. Ini yang dicamkan. Alfa sama dengan 1 itu artinya kejadian pertama saja. Sehingga kasusnya, kalau di geometri itu kita mengulang ujian berulang-ulang sampai selesai lulus. Berhenti wes kalau udah lulus. Jadi banyaknya pengulangan ujian diskrit. Tetapi untuk kontinu waktu seperti ini. Seperti ini, kasus kasir melayani rata-rata waktu. Itu kan artinya sampai selesai. Selesai dilayani hanya untuk 1 pengunjung. Apakah ini cocok untuk eksponensial? Nah, berarti nomor 1 ini perlu diulas kembali. Cocok enggak karakter contoh 1 ini untuk eksponensial? Karena di soal itu kan enggak ditulis ya distribusinya apa, harus dilogikakan. Padahal banyaknya pengunjung, kejadiannya di sini itu kan pengunjung ya. Apakah 1 pengunjung saja yang terjadi dalam pelayanan kasir? Tentu tidak. Kasir itu melayani banyak pengunjung. Kesimpulannya apa? Nomor 1 enggak cocok untuk eksponensial. Karena nomor 1 terkesan dipaksa untuk menjadi eksponensial. Ya kan? Karena alfa sama dengan 1. Berarti kejadian pengunjungnya 1. 1 pengunjung selesai kasir tutup. Mungkinkah itu? Enggak. Pengunjungnya banyak. Selesai 1 pengunjung, kasirnya enggak tutup. Sama bedakan dengan karakter nomor 2. Silakan dibuka, Mas. Soal nomor 2. Sebuah sistem memuat komponen daya tahan per tahun dinyatakan oleh perubahan ajak T yang berdistribusi eksponensial. Ini kebetulan diketahui ya, distribusinya eksponensial, aman. Itu nomor 1 tadi.
Kan tidak diketahui di soal. Itu namanya mekso. Oh, paling kiai dilebokno itu mekso. Lah kalau ini sudah diketahui enak. Sudah diketahui enak berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal. Nah, sampai gagal. Berarti kejadian gagal itu dikatakan sukses. Karena ini adalah komponen listrik. Kalau sampai gagal, rusak katakanlah, listriknya komponennya dipakai enggak dipakai, selesai sudah, tamat. Sama dengan waktu ujian lulus, selesai sudah, cukup sekali, sukses, berhenti perulangan itu. Sama seperti ini, komponen listrik digunakan terus, gagal, berarti kan kalau gagal rusak toh, nggak dipakai lagi, selesai, nggak usah dipakai lagi. Jadi gagal di sini artinya rusak. Itu kejadian sukses di soal ini. Benar. Nomor 2 ini betul. Kejadian eksponensial. Dan alfa sama dengan 1. Betul. Gagalnya cuma sekali. Masa ada sih komponen listrik rusak dan diperbaiki lagi. Rusak lagi, perbaiki lagi. Enggak. Di kasus ini kalau rusak ya sudah nggak dipakai. Tidak ada servis. Jadi namanya di sini komponen rusak, ya sudah, nggak bisa dipakai. Untuk pengujian komponen listrik. Kalau rusak, nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai, nggak bisa diteruskan. Kalau dipakai, dipaksa, ya nggak jalan itu mesinnya. Jadi nomor 2 cocok untuk eksponensial. Jadi alfa cukup sekali. Makanya tadi ada yang bingung. Nomor 1, alfa 1 itu yang mana? Terus dijawab, alfa 1 itu kejadian pertama. Betul, kejadian pertama adalah berarti pengunjung pertama. Lah kan ada banyak pengunjung, bingung lagi dia. Terus dijawab, bukan banyak, tapi antar pengunjung 1 dengan pengunjung kedua dengan pengunjung ketiga. Nah, itu kalau seperti itu kan berarti kembali ke gamma jadinya. Itu kan gamma. Ada banyak pengunjung itu gamma. Kalau cuma ada 1 pengunjung, kan alfa sama dengan 1. Itulah eksponensial. Nah, kasusnya kasir tadi, berarti ini ada ya toko kasir. 1 pengunjung dilayani selesai, kasirnya tutup, blek. Nggak logis. Toko di mana kasir 1 terima, cukup 1 orang, selesai tutup. Nggak ada. Nah, ini memaksa namanya, memaksa soal. Oke. Jadi nomor 2 cocok. Ya memang kebetulan aman. Udah ada tulisannya distribusi eksponensial, ya kan? Makanya kalau cari soal, kalau belum tahu dan belum paham, cari aman. Yang aman dengan kata-kata berdistribusi tertentu apa? Itu aman. Nah, sekarang yang ditanya adalah probabilitas paling sedikit 2. Yang diceritakan tadi, beta sama dengan 5. Itu untuk berapa komponen? 1 kan? Untuk 1 komponen, rata-rata waktu kegagalan adalah 5. 5 apa di sini? Tentu 5 tahun. Artinya 1 komponen, dia akan rusak kalau sudah 5 tahun rata-ratanya. Itu 1 komponen, Mas. Berarti di sini rata-rata 5 tahun. Artinya beta sama dengan 5 diketahui. Dikonversi menjadi lambda 1/5. Artinya apa? Dalam kejadian 1 tahun, itu kerusakannya cuma 1/5. Kejadian rusak hanya 1/5. 1/5 bagian maksud saya. Berarti butuh 5 tahun dia akan menjadi rusak. Kan begitu, sama aja kan, beta sama dengan 5 itu artinya 5 tahun dia rusak. Berarti kalau lambda itu kan kejadian rusaknya. Kejadian rusak dalam 1 satuan waktu. Ingat, lambda Poisson. 1 satuan waktu berarti tahun. Setahun rusaknya ada berapa? 1/5. Cuma 1/5 komponen, artinya kan belum sampai rusak, cuma
1/5 itu 20% rusaknya. Kalau 5 tahun baru rusak 100%. Sebuah komponen rusak, dikatakan rusak 100%. Maka itu selama 5 tahun. Tapi kalau lambda 1/5 artinya dalam setahun baru rusak, kejadiannya 1/5. Hanya 20%. Berarti belum dikatakan rusak. Masih bisa diperbaiki. Itu konversi beta ke 1/5. Paham ya? Nah, sekarang itu hanya untuk satu komponen. Nah, pertanyaannya sekarang, paling sedikit 2 ini juga dipaksa dan tidak dipakai di jawaban. Sehingga kita tadi bingung. 2 itu berpengaruh apa tidak? Ternyata tidak berpengaruh. Masuk logis enggak? Apakah peluangnya sama antara 2 yang rusak dengan semuanya yang rusak? Peluangnya tentu berbeda ya. Kalau logika akal sehat dipakai, jelas berbeda. Tapi diskusi tadi dijawab sama, berarti enggak berpengaruh. Enggak logis. Kita orang matematika kan main logika, logis enggak? Dengan yang rusak cuma 2. Dengan yang rusak semua 5-5-nya. Itu berbeda. Kalau logisnya seperti berbeda, berarti berpengaruh dong 2 ini. Terus di mana letak pengaruhnya? Berarti mana yang salah? Jawabannya kurang pas. 2-nya belum masuk. Padahal yang ditanya adalah paling sedikit 2. Kalau ini kan jawaban untuk sama dengan 1. Kok ditutup ya? Agus sepertinya gangguan, Bapak. Gangguan. Ya udah. Nanti kita lanjut lagi. Ini juga mau break ini 1 menit lagi. Jadi 2 harus masuk. Tadi itu jawabannya hanya untuk 1. Kalau berarti kurang